Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya saya Aulia Ramadhani Sahril dengan nomor induk mahasiswa 121220113 dari Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta, program studi S1 Teknik Kimia. Pada video kali ini saya akan membuat review jurnal untuk memenuhi penugasan daripada mata kuliah kimia organik yang diberikan oleh dosen pengampu kami yang terhormat Dr. Heri Setiakusuma, SSI MT. Pada video review jurnal kali ini, jurnal yang saya ambil yaitu Improvement of Mechanical and Dynamic Properties of High Silica Field Epoxide Functional Result Natural Rubber. Sesuai dengan topik yang saya dapatkan yaitu tentang epoksida itu sendiri, maka jurnal inilah yang saya pakai dalam mereview untuk video review kali ini. Jurnal ini sendiri membahas tentang peningkatan sifat mekanik dan dinamis dari karet alam yang difungsikan epoksida yang berisi silika tinggi. Kemudian ada pun penulis daripada jurnal ini yang tertera di dalam video, yang tertera di dalam share screen yang telah saya share. Kemudian ada pun beberapa kata kunci yang saya ambil daripada jurnal ini, yaitu yang pertama ada karet alam, yang dimana karet alam sendiri adalah bahan polimer alam yang diperoleh dari heavy basalins atau guayol. Sejak pertama sekali proses vulkanisasi diperkenalkan pada tahun 1839, karet alam telah dimanfaatkan secara meluas pada pembuatan ban, selang, sepatu, alat rumah tangga, olahraga, kemudian peralatan militer, dan peralatan kesehatan pada masa itu. Jadi, karet alam yang berwujud cair disebut dengan lateks. Lateks atau getah karet itu tersendiri, itu tuh terdapat di dalam pembuluh-pembuluh lateks yang letaknya menyebar secara melingkar di bagian luar lapisan kambium. Lateks sendiri diperoleh dengan membuka atau menyayat lapisan korteks pada tumbuhan. Penyayatan lapisan korteks tanaman karet dikenal sebagai proses penyadapan, yang dimana suatu tindakan membuka pembuluh lateks agar lateks yang terdapat di dalam tanaman dapat keluar. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi lateks sendiri itu ada penyedapan arah dan arah masuk dan arah keluar. Kemudian adapun epoksida. Epoksida itu sendiri merupakan suatu ether siklik dengan cincin beranggotakan 3, yang dimana cincin ini kira-kira membentuk suatu segitiga sama sisi yang membuatnya tegang dan karenanya sangat reaktif lebih dibandingkan dengan ether lainnya. Senyawa ini diproduksi dalam skala besar untuk berbagai aplikasi. Secara umum, epoksida dengan berat molekul rendah tidak berwarna dan tidak reaktif serta seringkali mudah menguap. Kemudian, senyawa yang mengandung gugus fungsional epoksida dapat disebut sebagai epoksi, epoksida, oksirana, dan etoksilin. Epoksida sederhana terkadang dirujuk sebagai oksida. Karenanya, epoksida etilena atau C2H4 merupakan etilena oksida. Kebanyakan senyawa ini memiliki nama trivial etilena oksida disebut sebagai oksirana. Beberapa nama menekankan kehadiran gugus fungsional epoksida seperti pada senyawa 1,2 epoksi sikloheptana yang dapat pula disebut sebagai 1,2 heptana oksida. Kemudian kita lanjut pada bagian abstrak jurnal. Oke. Baik, pada bagian abstrak jurnal ini kita bisa lihat bahwa dalam penelitian ini karet alam terfungsional epoksida dibuat melalui modifikasi kimia karet alam yang kemudian divulkanisasi. Masing-masing dicampur dengan silika 50 bagian per 100 karet tanpa bahan penghubung, silan, dan penyembunyi sifat-sifatnya.
Ditemukan bahwa ketahanan sifat tarik dan sobek serta abrasi dari vulkanisat karet alam fungsional epoksida yang diisi silika lebih tinggi daripada vulkanisat karet alam yang diisi silika. Jadi pada jurnal kali ini itu dia menjelaskan bahwa penemuan epoksida yang diisi silika lebih tinggi daripada vulkanis karet alam yang diisi silika. Jadi abrasi dari vulkanis karet alam fungsional epoksida yang diisi silika itu dia lebih tinggi daripada vulkanis karet alam yang diisi silika. Perbaikan sifat ini dapat dikaitkan dengan interaksi gugus silanol silika dengan gugus epoksida dari rantai karet yang diubah melalui interaksi kimia dan fisik. Hal ini dapat didukung oleh kejadian sobekan dari penyelidikan morfologi, kemudian retak tarik dari vulkanisat karet yang dimodifikasi menggunakan mikroskop elektron pemindaian. Selain itu, karet alam terfungsionalisasi epoksida berisi silika yang memiliki kandungan epoksida 14%. Jadi dia berisi silika yang mengandung epoksida 14% mol tanpa bahan penghubusilan menunjukkan kehilangan abrasi yang rendah. Jadi pembentukan panas yang rendah dan peningkatan kehilangan tangan pada suhu sekitar 0 derajat Celcius atau 0 degree Celcius. Kemudian, karenanya meningkatkan ketahanan selip basah dibandingkan dengan karet alam yang diisi silika tanpa bahan penghubung silan. Kita lanjut pada bagian selanjutnya. Kita lanjut di bagian perkenalan daripada jurnal ini sendiri. Jadi, pada paragraf pertama kita bisa lihat di sini menjelaskan bahwa peningkatan ramah lingkungan dan efisiensi konsumsi bahan bakar tapak ban telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir industri ban global. Tapak adalah bagian dari larangan yang bersentuhan dengan jalan sehingga berdampak besar pada ketahanan aus dan traksi. Jadi, jarak berhenti kendaraan dan histerisis seluruh larangan yang terkait dengan konsumsi bahan bakar. Untuk memiliki ketahanan yang baik dan efisiensi bahan bakar yang baik, banyak peneliti telah berfokus pada peningkatan ketahanan guling yang rendah dan ketahanan yang baik pada ketahanan karet. Jadi karet alam atau NR, bahan hijau dan terbarukan yang diperoleh dari Hevia brasiliensis adalah salah satu elastomer yang paling umum digunakan dalam produksi ban karena sifat fisiknya yang sangat baik, elastis yang unggul, kemudian kekuatan tariknya yang tinggi, ketahanan dan kekuatannya, sifat dan lain sebagainya, serta ketahanan pertumbuhan yang retak dan lain sebagainya. Karet alam atau NR ini sendiri itu memiliki sifat yang unik, tetapi filler penguat dan aditif curing masih diperlukan untuk meningkatkan sifat mekanik dan dinamis seperti modulus, abrasi, dan rolling resistance. Pada paragraf kedua sendiri, jurnal ini berbicara tentang karbon hitam dan silika telah banyak digunakan sebagai pengisi penguat di NR untuk aplikasi ban. Jadi pada pengaplikasian ban itu sendiri, karbon silika dan penggunaan karbon hitam serta silika itu banyak ditemukan. Silika itu khususnya merupakan bahan pengisi pilihan untuk aplikasi tapak ban karena bahan ini memberikan kombinasi yang bagus antara tahan gelinding yang lebih rendah dan traksi selip basah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan karbon hitam sehingga menghasilkan ban yang hemat bahan bakar. Jadi penggunaan silika ini dapat dapat menunjang dalam penggunaan ban yang dapat menghemat bahan bakar. Jadi seperti itu. Kemudian pada penelitian ini mempelajari bahwa senyawa karet dengan karet yang berbeda, misalnya karet etilena propilena diena, karet isobutil isopropena, karet butadiena, karet citrena butadiena yang terdiri dari SBR
1500, SBR 1502, SBR 1712, SBR 1721 itu dicampur dengan 50 bagian per 100 karet silika dan 8 silan kopling agent. Jadi dicampur dengan 8 pair silan kopling agent, misalnya misalnya 3 tetratoxylipropyl tetrasulfide, yaitu Si69, yang dimana mereka menemukan bahwa senyawa SBR 1721 ini, bahwa senyawa 1771 ini dia terdiri dari NR dan SBR yang mengandung satrin tinggi, menunjang kombinasi yang paling tepat untuk aplikasi pada bahan tapak ban karena traksi skid basah dan ketahanan gelindingnya yang lebih baik. Secara umum, peningkatan sifat mekanik karet dapat dilakukan dengan menambahkan silika dalam jumlah yang tinggi. Namun, banyak gugus hidroksil pada silika dalam jumlah yang tinggi, namun banyak gugus hidroksil pada permukaan silika sehingga polaritasnya itu tinggi, menyebabkan interaksi karet silika yang lemah. Jadi, karena banyaknya gugus hidroksil pada permukaan silika ini menyebabkan polaritasnya menjadi tinggi, sehingga interaksi karet dari silika itu menjadi lemah. Untuk memodifikasi permukaan silika itu sendiri, bahan kopling silam banyak digunakan seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu misalnya yaitu misalnya Si69 sebagai silan kopling agent dan 3 thiosanatopropyl dan lain sebagainya. Kemudian, dalam membandingkan efisiensi penguat antara Si69 dan Si264 atau CO264 itu sendiri, mereka menemukan bahwa penambahan Si264 sangat meningkatkan kemampuan proses senyawa lebih baik daripada Si69. Jadi, penyegelan efek agen kopling silan pada karakteristik penyembuhan menemukan bahwa kekuatan tarik, modulus tarik, meningkat dengan meningkatnya sambungan silan. Ansari, pada penelitian kali ini, peneliti menunjukkan bahwa pre-treatment permukaan silika dengan Si69 itu dapat meningkatkan dispersi silika yang lebih baik dalam matriks karet. Mereka menemukan bahwa nanopartikel silika terdistribusi secara homogen di seluruh matriks NR sebagai nanocluster dengan ukuran rata-rata berkisar antara 60 hingga 150 nm ketika pemuatan silika kurang dari 6,5% beratnya. Dispersi seragam nanopartikel silika dalam matriks NR atau dalam matriks karet alam itu sendiri dapat meningkatkan ketahanan dan sifat mekanik thermal. Jadi, Prasatri dan peneliti pada jurnal kali ini itu menyiapkan silika atau NR komposit dari sistem latex dan menemukan bahwa pemuatan silika kurang dari 30 PHR dalam silika atau NR komposit menunjukkan ketahanan abrasi, ketahanan gelinding, dan pemompaan panas yang serupa jika dibandingkan dengan silika atau NR komposit yang berisi silan. Jurnal ini mengajari bahwa agen kopling silan yang mengandung fungsi spesifik itu berbeda. Jadi mereka menemukan bahwa Si61 dapat meningkatkan sifat keseluruhan karena secara efektif mengurangi bahan interaksi. Bahan interaksi-interaksi yang lebih baik berkontribusi pada kompatibilitas yang lebih baik antara silika dan NR. Menggunakan agen kopling silan membutuhkan suhu tinggi
sekitar 135 derajat Celcius untuk silanisasi dengan partikel silika yang dapat menyebabkan degradasi karet sehingga sifat mekanikanya lebih rendah. Untuk menghindari fenomena ini, modifikasi struktur NR nonpolar menjadi polaritas yang lebih tinggi dengan memasukkan fungsi gugus yang sesuai serta yang rentan berinteraksi dengan partikel silika yang dapat menyebabkan metode alternatif untuk meningkatkan kompatibilitas antara karet pengisi dan silika itu sendiri. Kemudian fungsionalisasi NR atau fungsionalisasi karet alam untuk meningkatkan kepolarannya dapat dilakukan dengan berbagai modifikasi kimia seperti epoksidasi itu sendiri. NR yang dibuat dengan reaksi epoksida menggunakan asam peroksi adalah satu reaksi paling populer yang digunakan untuk memodifikasi polaritas NR dan juga suhu transisi gelasnya. ENR25 dan ENR50 yang memiliki kandungan epoksida 25 dan 50% mol tersedia di pasaran masing-masing dengan nama dagang Ekoprena 25 dan Ekoprena 50. Jadi ENR25 dan ENR50 ini dia dalam jangkauan pasarnya itu dia tersedia dengan nama dagang Ekoprena 25 dan Ekoprena 50. Kemudian menggunakan NR sebagai penyelesaian dan penyembunyian interaksi antarmuka antara NR dan silika komposit, mereka menemukan bahwa reaksi pembukaan cincin terjadi karena interaksi antara gugur epoksi rantai NR silenol pada permukaan silika. Jadi, reaksi pembukaan cincin ini terjadi karena adanya interaksi antara gugus epoksida rantai NR dan silanol itu sendiri pada permukaan silika. Bukti ini mendukung bahwa NNR dapat meningkatkan interaksi antarmuka antara karet dan silika, sehingga meningkatkan dispersia silika dalam matriks karet. Selanjutnya, peningkatan dispersia silika dan interaksi antara silika dan NNR yang dipelajari oleh peneliti, itu mereka membuat efek ENR yang memiliki kandungan epoksida 25-50% digunakan sebagai matriks pada vulkanis ENR yang diisi silika tanpa dan dengan bahan penghubung silian atau bahan silian sebagai coupling agent tadi yaitu Si69 pada kandungan silika tinggi. Ditemukan bahwa dispersia silika yang baik, ketahanan abrasi NR itu dia meningkat dari 211,8 menjadi 71,3 miligram untuk NR50 tangan kerugian pada 60 derajat Celcius menurun dari 0,007 menjadi 0,068 MPa. Dan cengkraman basah ditingkatkan dalam hal meningkatkan dari 0,01 NR menjadi 14,55 tanpa bahan penghubung silan. Agen penghubung silan ini sebagian dapat diganti oleh ENR karena pengisi yang tinggi interaksi karet antara NNR dan silika itu sendiri. Namun, hal ini juga banyak peneliti yang telah melaporkan peningkatan interaksi pengisi karet NR ketika NR diganti menjadi dengan ENR pada kandungan epoksida yang tinggi. Sebagian besar peneliti sendiri melaporkan bahwasanya peningkatan bahwasanya sifat mekanika, kerapatan ikatan silang, sifat dinamis dan pengukuran karet yang terikat seperti properti kritis untuk aplikasi tapak ban seperti kekuatan sobek, banyak panas, dan set kompresi dinamis NR atau NR yang diisi silika belum banyak dianalisis khususnya menggunakan NNR dengan kandungan epoksida rendah. Jadi karya ini berfokus pada sintesis epoksi yang difungsikan NR dengan kandungan epoksida tingkat rendah yang berbeda dalam fase lateks. Jadi berbeda dalam fase lateks
dan eksplorasi penggunaannya sebagai matriks karet yang diisi dengan silika yang diendapkan. Reaksi epoksida dilakukan dengan menggunakan reaksi asam format dan hidrogen peroksida. Tiga konten epoksida yang berbeda itu diantaranya ada 4%, kemudian 8%, dan 14% yang masing-masing itu disimbolkan sebagai 4 EFNR, 8 EFNR, dan 14 EFNR. Evener selanjutnya diterapkan untuk menyiapkan senyawa karet yang diperkuat dengan silika 60 PR yang diendapkan. Jadi silane coupling agent atau Si69 itu beratnya sekitar 10% berat kandungan silika yang digunakan untuk membandingkan sifat-sifat senyawa silika isi karet yang dimodifikasi tanpa Si. Jadi ada yang dimodifikasi tanpa Si69 atau coupling agent tadi, yang dimana struktur kimia, fisik, mekanik, dan dinamis, dan sifat termal termasuk morfologi NR yang diisi silika, dan EFNRS tanpa Si69 dan NRR diisi silika dengan vulkanis Si69 yang berevolusi. Kemudian kita masuk untuk membahas materials and methodology atau bahan dan metodologi yang digunakan dalam jurnal ini. Yang pertama materials. Materials yang digunakan itu sendiri itu ada high ammonia concentrate and air latex 60% dry rubber content atau bahan latex NR pekat amonia tinggi dengan kandungan karet kering 60% DRC. Kemudian kita juga menggunakan natural rubber atau karet alam dengan STR5L. Setelah itu kita juga menggunakan tergitol 15S15 yang diperoleh dari East Asiatic Company di Thailand. Kemudian kita juga menggunakan formic acid atau asam format HCOOH 98% serta hydrogen peroxide H2O2 atau hidrogen peroksida. Kemudian kita juga menggunakan silika yang diendapkan. Jadi kita juga menggunakan silika yang diendapkan. Kemudian kita juga menggunakan stearic acid, asam stearat, serta zinc oxide atau seng oksida, ZNO. Kemudian kita juga menggunakan dimetil 1,3 dimetil butil, N-penyl enediamin. Kemudian kita juga menggunakan elemental sulfur dan N-terbutil 2 dan benzoatil sulfonamida. Kemudian untuk metodologi yang digunakan. Untuk metode penggunaannya sendiri itu dibagi menjadi persiapan karet alam fungsional epoksida tinggi, yaitu preparation of low degree of epoxide functionalized natural rubber, atau kita sebut dengan EFNR tadi, serta kita menggunakan preparation of silica filled NR and FNR compounds and vulcanizations atau persiapan senyawa NR dan EFNR yang diisi silika dan vulkanisasi. Untuk yang pertama, persiapan karet dan karet alam fungsional epoksida tingkat rendah. Jadi pada metode ini NR yang telah dimodifikasi menjadi EFNR dengan epoksidasi lateks NR mengikuti literatur sebelumnya. Jadi lateks NR amonia tinggi atau sekitar 60% DRC itu diencerkan menjadi 30% DRC. Jadi NR latex yang tadinya 60% akan diencerkan menjadi 30%. Kemudian sebelum stabilisasi dengan 5 bagian per 100 karet dari getol 15S15 pada suhu kamar, itu akan dibiarkan pada suhu kamar semalaman. Kemudian 0,5 mol format asam HCOOH dan 2 mol hidrogen peroksida
secara perlahan dihilangkan ke dalam lateks yang distabilkan. Epoksidasi dilakukan pada suhu 60 derajat Celcius selama 1,3 dan sampai 6 jam pada akhir setiap waktu reaksi. Lateks EFNR ini diendapkan dalam metanol dan dicuci bersih dengan air sebelum pengeringan di bawah vakum. Oke, sebelum pengeringan di bawah vakum itu sendiri. Kemudian, struktur kimia dari produk yang diperoleh itu dianalisis dengan resonansi magnetik nuklir proton dan total refleksi transfer. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu persiapan senyawa NR dan EFNR yang diisi silika dan vulkanisasi. Itu 2.2.2, yang dimana termodifikasi NR dan termodifikasi NR yaitu EFNR digabungkan dengan aditif karet sesuai dengan formulasi di dalam tabel 1 yang dimana nanti tabelnya akan ditentukan melalui prosedur penyampuran dua langkah yang dimana pada langkah pertama itu NR atau NFFNR EFNR dikunyah dalam mixer internal laboratorium selama 1 menit pada suhu 40 derajat Celcius dengan kecepatan rotor 40 rpm dan faktor pengisian 0,75. Kemudian setengah silika dan Si69 ditambahkan dan dicampurkan selama 5 menit. Bagian kedua silika dan Si69 itu jika diperlukan kemudian ditambahkan dan dicampurkan selama 3 menit lagi. Nah, sebelum penambahan asam stearat dan 6 ppd dengan pencampuran lebih lanjut selama 3 menit pada suhu 155 derajat Celcius. Suhu 150 sampai 155 derajat Celcius. Senyawa tersebut kemudian dibuang pada 12 menit dan dibiarkan dingin hingga RT. Pada langkah kedua, senyawa yang diperoleh itu digiling dalam gilingan 2% dengan suhu normal 50 derajat Celcius selama 3 menit. Kemudian, kuratif TB atau TBBS dan sulfur ditambahkan dan dicampur selama 5 menit. Dengan total waktu untuk semua langkah pencampuran itu dijaga konstan selama 20 menit. Vulkanisasi senyawa karet yang dilakukan dengan pencetakan kompresi dalam mesin pres hidrolik sesuai dengan waktu pengeringannya pengeringan optimumnya itu pada 150 derajat Celcius dan 15 atm. Lembaran karet disimpan di air tes setidaknya selama 24 jam sebelum pengujian lebih lanjut. Kemudian kita lanjut pada bagian characterizations atau karakterisasi, yang dimana yang pertama itu kita akan membahas tentang analisis struktur kimianya atau chemical structure analysis. Analisis ATR, FTIR, atau spektrometer dilakukan menggunakan resolusi 4,0 cm dan 16 pemindai dalam kisaran 400 hingga 4000 cm. Pengukuran HNMR dioperasikan pada frekuensi 300 MHz dengan waktu akumulasi itu sekitar 5000 menggunakan sekitar 10 gram sampel karet yang dilakukan dalam proform filtrasi. Area sinyal yang terintegrasi atau integrated area pada 2,7 ppm
mewakili proton yang berdekatan dengan cincin epoksida, dan 5,1 ppm mewakili proton yang berdekatan dengan C rangkap 2 yang digunakan untuk menghitung kandungan epoksida. Penghitungan kandungan epoksida itu sendiri dapat menggunakan persamaan ini, yang dimana persen kandungan epoksida itu dihitung seperti ini. Kemudian kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu viskositas. Maniviskositas NR dan FNR itu diukur dengan ukuran besar rotor dengan viskometer mani, yang dimana sekitar 25 gram sampel karet dipanaskan terlebih dahulu pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 menit, kemudian dilakukan pengukuran pada suhu yang sama selama 4 menit. Jadi dia akan terlebih dahulu dipanaskan pada suhu derajat Celcius dalam kurun waktu 1 menit, kemudian dia dilanjutkan untuk pengukuran suhu pada suhu yang sama dalam waktu 4 menit, sehingga diperolehlah nilai viskositasnya atau viscosity maninya. Kemudian lanjut pada yang selanjutnya, yaitu payment effect atau efek pembayaran. Pada payment effect sendiri itu sekitar 5 gram komponen karet tanpa kuratif daur ulang menggunakan Rubber Process Analyzer atau RPA pada uji frekuensi dan suhu 0,5 Hz dan 100 derajat Celcius, yang dimana masing-masing modul penyimpanan versus persen deformasi regangan bersekitar dari 0,28% hingga 960% terukur. Kita lanjut. Ini ada tabel formulasi senyawa NR dan FNR yang diisi silika, yang dimana bahan-bahannya ini tuh ada NR atau FNR, kemudian ada tadi sudah disebutkan bahwa asam stearat atau stearic acid, kemudian ada zinc atau ZNO, ada silika, Si, ada silika atau coupling agent Si69, kemudian ada N6-TPD, TBBS, sulfur, yang dimana pada bagian A ini itu dia menunjukkan bagian per 100 karet. Kemudian pada bagian B ini dia menunjukkan epoksida yang memfungsikan NR, yaitu 4E yang sudah disebutkan pada perkenalan tadi, yaitu ada 4 EFNR, 8 EFNR, dan 14 EFNR. Kemudian adapun bagian C, yang dimana bagian C ini itu dia merupakan berat kandungan silika untuk komponen karetnya itu sendiri ya. Ini dapat dilihat tabelnya. Kemudian efek Payne mewakili tingkat filler interaksi pengisi hitungan dari perbedaan modulus penyimpanan DGO pada regangan rendah, yaitu sekitar 0,56% hingga derajat tinggi yaitu sekitar 100%. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bound rubber content atau isi karet terikat, yang dimana pada karakteristik ini seberat 1,0 gram senyawa yang tidak diawetkan atau tanpa kuratif, without curative, itu dipotong kecil-kecil kemudian direndam di dalam 100 ml toluen dengan suhu selama 168 jam di IRT, dengan sampelnya dihilangkan dari toluen dan dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius sampai 24 jam dan ditimbang. Kemudian karet yang terikat itu dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Nah, yang dimana pada percobaan ini itu M dan M0 itu merupakan adalah berat dalam gram, contohnya karet setelah direndam dalam pengaruh dan berat awal contoh karet.
MS sendiri itu merupakan berat dalam gram silika dalam sampel. Ini persamaannya M0 MS. Karena kita bond rubbernya persen, per kita mencari persen isi karet terikat, maka dikali dengan 100%. Kemudian, karakteristik yang selanjutnya yaitu sifat penyembuhan. Sifat penyembuhan atau atau cure characteristics, yang dimana sifat penyembuhan senyap karet dengan menggunakan moving die raw matter atau MDR itu menggunakan sekitar 5 gram komponen karet, yang dimana pengukurannya dilakukan pada 150 derajat Celcius dengan amplitudo isolasi 0,5 derajat. Waktu penyembuhannya sendiri, kemudian adapun waktu penyembuhan, kemudian waktu hangus, indeks tingkat penyembuhan, torsi maksimum, torsi minimum, dan perbedaan torsi yang ditentukan dari kurva penyembuhan menurut ASTMD. Waktu penyembuhan dan indeks angka penutupan itu ditentukan dengan menggunakan persamaan 3 dan 4. Persamaan 3 dan persamaan 4 itu untuk menentukan waktu penyembuhan serta indeks angka penutupan. Kemudian kita lanjut ke karakteristik selanjutnya, yaitu mechanical properties, yang dimana peralatan mekanis. Jadi sifat tarik dan sobek di kur menurut International Organizations for Standardizations atau ISO berdasarkan dengan ISO 37 dan ISO 34. Masing-masing spesimen Helter dan yang teruji itu memiliki lembaran vulkanisasi karet yang memiliki ketebalan sekitar 100 mm, masing-masing menggunakan Daisy dan Davy. Sampel diuji di RT menggunakan mesin uji universal. Jadi sampelnya itu diuji langsung, teruji International Organization for Standardizations. Jadi sudah teruji standarnya, yang dimana standarnya tadi sudah dijelaskan. Kita kembali ke pembahasan yang tadi dulu, characterizations. Oke. Kita lanjut pada 2.3.7, yaitu Health Build Up and Dynamics Compression Set, yang dimana ini membahas tentang penentukan panas dan set kompresi dinamis. Jadi, penumpukan panas dan set kompresi dinamis yang diukur dengan Goodrich flexometer itu set kompresi dinamis itu direkam dengan menggunakan persamaan. Nah, jadi penumpukan panas dan set kompresi dinamis ini tuh punya persamaannya, yaitu untuk menghitung dynamic compression setnya itu menggunakan persamaan 5, yaitu persamaan ini. Yang dimana H itu merupakan tinggi asli atau sebelum pengujian dalam satuan mm, kemudian HF itu hasil akhir atau ketinggian akhir dalam satuan mm. Lanjut pada dynamic mechanical properties atau sifat mekanika dinamis. Dynamic Mechanical Thermal Analyzer atau DMTA digunakan untuk mempelajari sifat mekanik dinamis vulkanis karet mengikuti ISO tadi atau International Organization for Standardization tadi. Karet vulkanis sendiri diuji di bawah satuan suhu dari min 80 hingga 80 derajat Celcius dengan kecepatan pemindaian itu sekitar 2 derajat Celcius. Frekuensi konstannya itu sekitar 10 Hz dan regulasi dinamisnya itu 0,1% untuk menemukan sifat viscoelastic sampel.
modul penyimpanan atau GO, kemudian adapun modulus rugi dan rasio modulus kerugian diatur sebagai fungsi suhu menggunakan penganalisaan thermal mekanis dinamis sendiri. Kemudian kita masuk ke bagian morfologi. Jadi, morfologi sampel karet pada jurnal ini itu morfologi sampel karet vulkanis diamati dengan pemindaian mikroskop elektron yang menggunakan permukaan letak tarik pada 25 derajat Celcius. Keberadaan unsur silikon dalam matriks karet daur ulang dengan pemindaian mikroskop spektroskopi sinar X itu dispersive energy menggunakan permukaan fraktur kriogenik pada suhu 25 derajat Celcius untuk mencegah peperangan elektron pada permukaan sampel. Permukaannya itu dilapisi emas. Jadi untuk mencegah terjadinya peperangan elektron pada permukaan sampel itu, permukaan sampelnya itu akan dilapisi emas dengan tegangan 15 keV pada yang digunakan untuk percobaan kali ini ya. Ini ada diagram skema reaksi epoksida karet alam. Ini dapat dilihat NF bereaksi dengan HCO2H ditambah bereaksi dengan H2O2 akan menghasilkan FNR dan formic acid. Kemudian kita langsung ke bagian result and discussions atau ke bagian hasil dan diskusinya. Pada bagian hasil dan diskusi itu yang poin pertama ada struktural characterization of epoxide functional Z natural rubber, yang dalam karya ini NR diubah menjadi FNR dengan 3 tingkat epoksida berbeda yang jumlahnya lebih sedikit daripada NR epoksida ENR yang tersedia secara komersial di pasar. Gugus fungsi epoksida diperkenalkan di C rangkap 2 dari struktur NR menggunakan asam performat yang dihasilkan dari reaksi asam format dan hidrogen peroksida seperti yang ditujukan pada diagram skema reaksi epoksida di gambar 1 seperti yang telah ditunjukkan pada diagram reaksi tadi, yaitu ini. Kemudian teknik HNMR yang dianggap sebagai teknik efisien untuk mengidentifikasi karakteristik sinyal proton dalam molekul karbon dilakukan untuk menganalisasi struktur kimia FNR dan juga menghitung jumlah gugus epoksida pada unit struktural FNR, yang dimana mengungkapkan 3 karakteristik sinyal utama pada pergeseran kimia. Proton metilnya berdekatan dengan C rangkap 2 dan metilena proton masing-masing. Dalam reaksi epoksida NR, unit isopropena diubah menjadi cincin epoksida sehingga keberadaan cincin epoksida muncul dan teridentifikasi. Ini dia. Ini merupakan spektra daya HNMR dari NR dan FNR pada bagian A itu merupakan bagian waktu reaksi NR, kemudian B ini itu bagian 4 FNR, kemudian ada C itu 8 FNR dan D-nya itu 14 FNR. Kita lanjut. Epoksidasi itu dilakukan pada waktu reaksi yang berbeda. Intensitas cincin epoksida terbukti meningkat
dengan bertambahnya waktu reaksi. Luas puncak pada 5,1 dan 2,7 ppm itu sesuai dengan proton yang berdekatan dengan rangkap dua cincin C dan epoksida dalam EFNR. Kemudian sesuai dengan proton yang berkaitan dengan rangkap dua cincin C dan epoksida dalam EFNR masing-masing digunakan untuk menghitung kandungan epoksida dengan persamaan pertama yang tadi telah dijelaskan sebelumnya, yang dimana 3 kandungan epoksida yang berbeda dari FNR itu ditemukan pada 4,8 dan 14% kandungan epoksida mol dan masing-masing dilambatkan sebagai 4 EFNR, 8 EFNR, dan 14 EFNR. Kemudian spektra FTIR dan NR, F4ENR, 8 EFNR, dan 14 EFNR itu ditunjukkan pada gambar 3. Gambar 3-nya yaitu ini, yang dimana ini merupakan transmissionsnya. Gambar 3. Yang dimana gambar 3 ini itu spektra TR-FTIR dari NR dan FNR pada berbagai waktu reaksi. Untuk interaksi pengisi untuk interaksi yang ketiga yaitu terlewatkan, kita buka lagi. Untuk interaksi yang ketiga yaitu filler interaction or Pine effect. Dalam penilaian ini, kandungan silika yang tinggi digabungkan dalam NR dan EFNR. Secara umum, penggabungan filler polar tinggi seperti silika dalam karet nonpolar itu menyebabkan dispersi bahan pengisi yang buruk dalam matriks karet, sehingga menghasilkan sifat yang tidak diinginkan. Nah, jadi penelitian ini membuktikan bahwa kandungan silika yang tinggi ketika digabungkan dalam NR dan FNR, secara umum penggabungan filler polar tinggi itu seperti silika dalam karet nonpolar itu akan menyebabkan dispersi bahan pengisi yang buruk dalam matriks karet itu sendiri, sehingga menghasilkan sifat yang tidak diinginkan. Nah, untuk mendapatkan dispersi silika yang baik dalam matriks karet, sebagian besar industri karet menggunakan penambahan agen penggandengan silan, tetapi sangat sedikit pekerja yang dilakukan pada modifikasi struktur karet. Jadi, untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, mengurangi sifat-sifat yang tidak diinginkan tersebut, sebagian industri itu menggunakan penambahan agen penggandengan silan. Nah, interaksi filler-filler atau efek paint dari komposit karet merupakan salah satu fitur yang berguna untuk menyembunyikan dispersi filler dalam matriks karet itu sendiri. Pengukuran modulus penyimpanan menggunakan senyawa RPANR dan FNR yang diisi silika dan FNR yang diisi silika itu kemudian akan telah selesai. Sedangkan pada persen regangan tinggi, amplitudo regangan rendah. Sedangkan pada persen regangan tinggi, interaksi filler karet dapat terjadi setelah interaksi filler-filler pecah, mengakibatkan penurunan modulus penyimpanan dengan peningkatan tegangan. Fenomena ini disebut dengan efek paint yang ditentukan oleh perbedaan antara G0 pada renggangan yang sangat rendah dan yang pada renggangan sangat tinggi, yaitu 0,65 dan 100%. Kemudian, mendemonstrasikan
aksen versus mendemonstrasikan aksen versus persen regangan senyawa NR dan NFR yang diisi silika 50 PHR tanpa bahan penghubung silan atau Si69 sebagai coupling agent tadi, dan di ditemukan bahwa NR yang diisi silika NRSI memiliki modulus penyimpanan tertinggi pada reagan rendah dan jauh lebih tinggi daripada FNC dan tanpa Si69 dan NRC69. Karena hal ini dikarenakan dispersi silika yang buruk dalam matriks karet NRSI menghasilkan interaksi pengisian yang lebih tinggi di NRSI daripada senyawa lain pada regangan rendah yang menunjukkan efek PIN yang lebih kuat. Ketika persen regangan meningkat, aksen NRSI menurun karena interaksi silika-silika rusak yang dapat mendorong interaksi pengikut karet. Dapat dilihat dengan jelas bahwa ketika NR diubah menjadi FNR, aksen setiap FNRSI lebih rendah dari aksen NRSI pada regangan rendah. Ini mungkin disebabkan oleh dispersi silika yang baik dalam matriks FNR yang berasal dari interaksi gugus hidroksid dari partikel silika dengan gugus fungsi epoksida dari NR yang dimodifikasi. Demikian pula dengan meningkatnya persen regangan, aksen dari masing-masing FNRC menurun karena partikel silika dipecah lebih lanjut sehingga interaksi pengumpulan karet meningkat. Aksen pada regangan rendah NR yang dimodifikasi menurun dengan meningkatnya kandungan epoksida. Jadi dia seiring dalam kasus NRSI dengan Si69 itu aksen ditemukan sedikit lebih tinggi daripada FNR tanpa agen penghubung silang. Hal ini mungkin disebabkan oleh efek gugus epoksida dari FNR itu sendiri yang terdapat pada karet yang memiliki penggandengan silika epoksida langsung melalui reaksi pembukaan cincin dan ikatan hidrogen antara NR dan silika, yang kemungkinan merugikan untuk meningkatkan dispersi silika lebih baik daripada efek Si69. Ini adalah bukti untuk membuktikan bahwa sejumlah kecil epoksida dalam struktur karet dapat secara efektif memberikan interaksi FNR yang baik dengan pengisi silika. Kemudian, gambar 5 yang ini, gambar 5 itu menunjukkan hasil dari efek PAIN dari FNR yang diisi silika dibandingkan dengan NR yang diisi silika dengan dan tanpa Si69. Ini dapat dilihat bahwa efek PAIN dari NR yang diisi silika dengan Si69 lebih rendah dibandingkan daripada NR yang diisi silika tanpa Si69. Nah, kita dapat lihat diagramnya bahwasanya itu lebih rendah daripada NR yang diisi silika tanpa Si69. Yang telah dilaporkan bahwa agen coupling silan dapat menginduksi interaksi antara silika dan fase NR. Lalu reaksi silanisasi menghasilkan penurunan polaritas silika dan peningkatan pengisi dispersi. Ketika NR diubah menjadi EFNR, efek PIN dari FNR yang memiliki fungsi gugus epoksida jauh lebih rendah daripada NR yang diisi silika tanpa gandengan Si69. Hasil ini mungkin mencerminkan interaksi pengisian karet yang lebih baik dari FNR. Kemudian, ini ada gambar 4, yaitu modulus penyimpanan silika di CNR dan NFNR tanpa Si69 dan NN dengan vokalis Si69 pada pemakaian silika 50%. Ini storage modulusnya, modulus penyimpanannya.
Adapun hasil yang tadi dijelaskan pada gambar 5 itu berasal dari perbaikan dispersi silika dan struktur jaringan filler-filler network filler-filler struktur tadi yang lemah. Ditemukan juga bahwa peningkatan fungsi gugus epoksida dari 4 menjadi 14% mol FNRC itu berdampak pada penurunan efek pain yang lebih tinggi. Efek pain dari 4 FNR, 8 FNR, dan 14 FNR masing-masing itu menurun sekitar 88% dari 974,01 kPa NRSI menjadi 112,86 kPa. 90% dari 974,01 menjadi 83,55 kPa dan 91% dari 974,01 menjadi 90,69 kPa. 14 FNR itu adalah yang terendah dalam efek pain di antara senyawa FNR ini. Jadi pada efek pain ini yang paling rendah itu 14 FNR, yang dimana interaksi pengisi karet yang lebih besar menghasilkan interaksi filler yang lebih sedikit dapat mendukung klaim ini. Oleh karena itu, dapat dicatat bahwa kompatibilitas antara FNR dan silika dapat terjadi secara efektif. Akibatnya, penggunaan 4 FNR harus menjaga kandungan dalam pembuatan senyawa NR yang mengandung silika tinggi dapat menghasilkan penggunaan zat penghubung silang. Kemudian ini ada diagram kandungan karet silika yang diisi NR dan FNR divulkanisir tanpa Si69 dan NR dengan Si69 pada pemuatan silika 50 PHR. Ini ada NRSI-nya 4 FNRSI, 8 FNRSI, 14 FRNS, dan seterusnya. Yang selanjutnya, poin selanjutnya yaitu vulnerable content atau isi karet terikat. Jadi, untuk mempelajari pengaruh EFNR pada interaksi rubber filler itu, karet yang terikat adalah salah satu indikasi yang mencerminkan perletakan karet pada permukaan partikel pengisi melalui ikatan fisik atau bahan kimia yang tidak dapat ekstrak pada pelarut yang baik. Pengukuran kadar karet terikat ditentukan dengan perjanjian yang dapat digunakan untuk simulasi tingkat interaksi karet pengisi dalam senyawa karet. Yang dimana tadi pada gambar titik 6 menampilkan BRC50 PHR, silika yang diisi NR, 4 FNR, 8 FNR, dan 14 FNR tanpa Si69 dan NRC dengan senyawa Si69. Terlihat jelas bahwa BRC FNRSI itu lebih tinggi dari NRSI dan NRSI dengan Si69 dan cenderung meningkat dengan meningkatnya kandungan persen epoksida. Jelas bahwa BRC dan dari FNR meningkat dengan meningkatnya kandungan epoksida dari 4% mol menjadi 8 dan 14% mol. Hasil ini dapat mengusulkan peran penting gugus fungsi epoksida pada rantai karet yang mungkin terjadi baik pada ikatan hidrogen maupun penggandengan silika epoksida dengan partikel silika yang tadi terdapat pada gambar 4 yang telah ditunjukkan tadi. Kemudian, sifat menyembuhkan cure karakteristik dari ini yaitu karakteristik penyembuhan silika 50 PHR yang diisi NR, 4 FNR, 8 FNR, 14 FNR tanpa Si69 dan NR dengan senyawa Si yang 69 termasuk. Karakteristik penyembuhan termasuk waktu hangus, waktu penyembuhan optimal, indeks laju penyembuhan, perbedaan torsi, dan viskositas mani. Dari NRSI, NRSI dengan Si69, NRSI tanpa Si69 diukur dan hasilnya ditunjukkan pada
di diagram kedua ini, kita dapat lihat di bawah sini. Ini semua diukur pada diagram ini, diukur di sini bisa dilihat ini mulai dari NRSI, kemudian FNRSI dengan coupling agent dan tanpa coupling agent atau SI69. Adapun viskositas mani dari karet isi itu merupakan salah satu parameter yang menunjukkan sifat pengolahan senyawa karet. Nah, menambahkan pengisi silika polar dalam NR non-polar dan memodifikasi permukaan silika yang tepat, struktur molekul NR tidak akan menghasilkan senyawa viskositas tinggi yang tidak diinginkan. Dapat dilihat bahwa modifikasi NR menjadi FNR dapat menurunkan viskositas mani dari komponen karet. Viskositas mani dari 4 FNR yang diisi silika berkurang secara signifikan sekitar 4 kali jika dibandingkan dengan NR yang diisi silika tanpa Si69. Nah, ini mungkin karena dispersi silika yang baik dalam matriks karet yang dihasilkan dari interaksi antar gugus hidroksil silika dan gugus epoksi karet yang tadi sudah diperlihatkan pada gambar 4. Namun, dengan meningkatnya kandungan epoksida, kandungan epoksida, viskositas mani dari 8 FNR hingga 4 FNRSI ini mungkin merupakan interaksi yang agak mungkin dari rantai karet melalui gugus fungsi epoksida atau ikatan hidrogen dan reaksi permukaan cincin epoksida itu sendiri yang mengarah ke tertentu jumlah ikatan silang sehingga meningkatkan viskositas mani. Jadi dia saling berhubungan. Kemudian sedangkan NRSI dengan Si69 memiliki viskositas mani yang lebih rendah daripada 4 FNRSI. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa kandungan epoksida yang rendah tidak sepenuhnya menghidrofobisasi permukaan silika, tetapi Si dapat memberikan efek positif pada hidrofobisasi dan kompatibilitas. Jadi secara umum, in general, waktu pengerasan senyawa NR yang diisi silika itu harus lebih tinggi daripada senyawa karet polar yang merupakan fenomena umum karena akselerator polar dalam peracikan NR mungkin sebagai terabsorpsi mungkin sebagian terabsorpsi pada permukaan silika melalui gugus silanol yang menyebabkan pergeseran-pergeseran. Senyawa karet yang diisi silika dan kasus FNR yang diisi silika, waktu penyembuhan dipersingkat dibanding dengan NR yang diisi silika. Dan semakin menurun dengan meningkatnya persen kandungan epoksida dari FNR. Hal ini dapat terjadi karena kemungkinan interaksi gugus silanol pada permukaan silika dengan gugus epoksida dari EFNR mengakibatkan penurunan absorpsi akselerator pada permukaan silika dan energi-energi yang lebih rendah dari ikatan rangkap yang berkaitan dengan gugus epoksida. Baik, kita lanjut. Kemudian pada gambar 7 ini menunjukkan kurva tegangan regang silika di CNR dan FNR tanpa Si69 sebagai sealant coupling agent dengan vulkanisasi Si69 pada pembuatan silika 50 PHR. Kemudian waktu penyembuhan yang lebih singkat, hal ini memiliki waktu penyembuhan yang lebih singkat daripada silika yang diisi NR tanpa Si69. Hal ini dapat dijelaskan dengan adanya interaksi gugus silanol silika dengan agen coupling silan melalui hidrolisis gugus etoksi, sehingga adsorpsi akselerator pada permukaan silika berkurang. Pada torsi, perbedaan torsi maksimum dan torsi minimum silika yang diisi FNR menurun dengan meningkatnya kandungan epoksida. ML sendiri itu menunjukkan viskositas
komponen karet, faktanya viskositas NR yang diisi silika meningkat pada pemuatan silika yang tinggi. Nah, mereka dinilai NR diisi menunjukkan viskositas komponen karet. Faktanya viskositas NR yang diisi silika meningkatkan pada pemuatan silika yang tinggi. Hasil ini sesuai dengan karya si penulis yang melaporkan bahwa viskositas komponen karet menurun karena efek plastisasi yang diinduksi oleh silan coupling agent dan reaksi kimia antara Si69 dan gugus silanol pada coupling agent dan reaksi kimia antara Si69 dan gugus silanol pada permukaan silika. Sedangkan silika yang diisi FNR tanpa senyawa Si69 juga memiliki kandungan Ml dan viskositas mani karena kandungan kala yang terikat lebih tinggi dari dan silika yang sangat baik penyebarannya. Maksimal torsi NR yang diisi silika tanpa Si69 itu meningkat pada jumlah konsentrasi silika yang tinggi karena mekanik yang lebih tinggi pada konsentrasi silika yang tinggi. Nilai torsi delta secara tidak langsung berhubungan dengan kerapatan ikatan silang senyawa karet. Jumlah atom balerang yang terhubung antara dua atom karbon dari dua rantai yang berdekatan dalam struktur polimer menentukan tingkat kerapatan ikatan silang atau jumlah ikatan silang per volume bahan. Terlihat bahwa nilai torsi delta silika yang diisi NR dengan Si69 itu adalah yang tertinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh interaksi kimia melalui hidrolisis gugus etoksi silika oleh gugus silanol partikel silika dan adanya ikatan balerang sulfur dalam Si69 yang dapat menyebabkan peningkatan kerapatan ikatan silang. Kemudian yang selanjutnya itu sifat mekanika vulkanisat karet. Pada gambar 7 yang tadi pada gambar 7 ini mendemonstrasikan kurva tegangan-tegangan dari 50 PAR silika yang diisi NR4 FNR, 8 FNR, dan 14 FNR vulkanis dan NR yang diisi silika dengan Si69. Dapat dilihat bahwa NR yang diisi silika tanpa Si69 menunjukkan modulus relaksasi awal terendah dengan meningkatkan secara bertahap dengan peningkatan persen tegangan dan menunjukkan tegangan tertinggi. Dibandingkan dengan FNR, hal ini mungkin karena pengaruh oxidate rubber akibat dispersi silika yang kurang baik dari senyawa NR tanpa Si69. Sehingga fillernya sedikit. Modulus awal FNR yang diisi silika lebih tinggi dari NR yang diisi silika dan selanjutnya meningkatkan dengan meningkatnya kandungan epoksida. Hal ini disebabkan oleh kombinasi cincin epoksida kaku dalam struktur molekul dan interaksi silika yang lebih baik dengan FNR dibandingkan dengan NR yang tidak dimodifikasi melalui ikatan hidrogen dan reaksi pembukaan cincin. Kemudian, adapun gambar 9. Gambar 9 itu ini. Nah, gambar 9 ini itu merupakan hasil dari kekuatan sobek dan hilang abrasi NR dan FNR yang diisi silika tanpa Si69 serta NR dengan vulkanisasi Si69 pada permukaan silika 50 PHR. Pada gambar 9 sendiri menunjukkan pengaruh modifikasi struktur karet terhadap kekuatan sobek dan sifat abrasi dibanding dengan NR dengan NR. Pada gambar 9A mengungkapkan bahwa NR tanpa modifikasi struktur memiliki kekuatan sobek yang relatif rendah dan kehilangan abrasi yang tinggi. Sementara NR yang dimodifikasi menjadi FNR terlihat bahwa
4-ENRSI menunjukkan kekuatan sobek yang lebih tinggi daripada NR yang tidak dimodifikasi, dan kekuatan sobek semakin meningkat dengan peningkatan kandungan epoksida dalam 8 EFN RSI dan 14 EFR NSI. Penggabungan gugus epoksida pada struktur NR dapat meningkatkan kekuatan sobek karena meningkatnya interaksi rubber filler, dan peningkatan BRC yang disebabkan sebelumnya mendukung tegangan tinggi yang menyebabkan orientasi pengisi dalam matriks karet untuk NR yang diisi silika dengan Si69 orientasi pengisi dalam matriks karet. Ia menunjukkan kekuatan sobek tertinggi yang kemungkinan disebabkan oleh kerapatan ikatan silang yang tinggi terkait dengan perbedaan torsi tinggi di antara senyawa karet lain yang disebutkan sebelumnya. Umumnya, penggabungan silika yang baik dalam komponen karet dapat memainkan peran penting untuk mengurangi kehilangan abrasi dan meningkatkan ketahanan abrasi komposit karet, khususnya untuk aplikasi ban. Kemampuan dasar larangan untuk melaju lebih jauh adalah performa keausannya, yang itu diamati pada gambar 10B. Bahwa hilangnya abrasi NRC itu berkurang dari 239,50 mm menjadi 133,70 dan 182,63 dan 128,94 masing-masing itu untuk 4 FNRC, 8 serta 14 FNRC. Pengaruh peningkatan kadar epoksida pada kehilangan abrasi sampel ini sangat nyata dan ditemukan bahwa yang 14 EFRNC tanpa Si69 memiliki kehilangan abrasi yang serupa dengan NR yang diisi silika dengan Si69. Hal ini mungkin disebabkan oleh interaksi pemasok karet yang lebih tinggi dan membutuhkan ikatan silang tambahan yang memperketat rantai antar molekul komposit karet, dan juga kekakuan gugus epoksida dalam molekul karet sehingga meningkatkan ketahanan abrasi. Oleh karena itu, 14 FNR yang diisi silika tanpa Si69 dibanding dengan NR Si69 diterapkan pada aplikasi ban. Akibatnya, kekuatan sobek dan nilainya abrasi FNR yang diisi silika meningkat dengan meningkatnya persen kandungan epoksida. Kemudian, pada penumpukan panas dan set pada 3.6 yaitu penumpukan panas dan set kompresi vulkanisasi. Pada gambar 10, kita lihat gambar 10 dulu. Pada gambar 10 ini dia menunjukkan OS panas dan set kompresi silika yang diisi NR tanpa dan dengan Si69, dan silika masing-masing diisi 4, 8, dan vulkanis 14 EFNR. Penumpukan panas NR itu biasanya tinggi karena konduktivitasnya yang rendah. Penambahan pengisi dengan distribusi yang tepat di dalam matriks akan meningkatkan kemampuannya untuk menghilangkan panas ke sekitarnya, sehingga mengurangi tekanan panas di dalam matriks karet. Sementara set kompresi yang tinggi akan mempengaruhi pemulihan yang buruk dari kompresi dari vulkanisasi karet setelah melepaskan tekanan. Penumpukan panas dan set kompresi FNR yang diisi silika ditemukan lebih rendah dari NR yang diisi silika. Hal ini dapat dikaitkan dengan peningkatan kerentanan mobilitas karet dan karet adsorpsi ke partikel silika, menghasilkan tidak hanya dispersi silika yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan interaksi karet pengisi seperti yang dilaporkan oleh penulis. Ditemukan juga bahwa peningkatan kandungan epoksida pada rantai molekul karet itu dapat meningkatkan ketahanan panas dalam kasus FNR
Hasil menunjukkan bahwa kelelahan panas dan zat kompresi berkurang dengan meningkatnya kandungan epoksida. Penumpukan panas dan zat kompresi NRSI masing-masing berkurang sekitar 36% dan 73% untuk 14 FRNC. Hal ini mungkin karena gugus epoksida pada gugus molekul berinteraksi dengan gugus nanopartikel silika. Kemudian itu selanjutnya ada poin 3.7 yaitu sifat mekanika dinamis vulkanis karet yang dimana sifat mekanik dinamis dari vulkanis karet itu tes DMA yang dimana tes DMA adalah teknik penting untuk menganalisis gerakan molekular dalam polimer dan untuk memahami kinerja polimer dalam produksi tapak larangan. Rugi tangan atau rugi tangan atau tan alfa versus suhu NR yang diisi silika tanpa dengan Si69 dan diisi silika 4, 8, dan 14 tanpa vulkanisat Si69 pada pemuatan silika 50 PHR itu ditunjukkan pada gambar 11. Adapun morfologi. Morfologi ini merupakan parameter kunci untuk kinerja tinggi karet isian silika adalah dispresi silika yang baik dalam matriks karet dengan penurunan interaksi pengisi filler interaksi pengisi atau filler interaction. Teknik SEM-EDS digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan unsur silikon di dalam matriks karet. Hasil peta elemen silikon itu ada pada gambar 12. Gambar 12 itu ini gambar 12 yang dimana ini tuh menunjukkan hasil analisis SEM, NDS, NR, dan FNR yang diisi silika tanpa SI dan NR yang diisi silika dengan Si69 vulkanis pada 50 PHR NRSI yang dimana A-nya itu ada NRSI, B-nya itu ada 4, EFNRC, dan seterusnya. Dapat dilihat. Masuk kepada poin terakhir yaitu conclusion atau kesimpulan. Daripada jurnal yang telah direview dan tadi review tadi, di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya modifikasi karet alam atau NR menjadi 3 perbedaan. Modifikasi karet alam atau NR menjadi 3 derajat rendah yang berbeda dari karet alam terfungsional epoksida atau EFNR berhasil dibuat dalam kondisi mudah yaitu 4 FNR, 8 FNR, dan 14 FNR yang masing-masing mengandung 4,8 dan 14% mol persen kandungan epoksida. Masing-masing dikompon dengan kuratif dan kandungan silika tinggi 50 PHR tanpa Si69 dan dibandingkan sifat-sifatnya dengan NRSI tanpa dan dengan Si69 ditemukan bahwa FNR yang diisi silika memiliki banyak modulus penyimpanan dan efek pin lebih rendah daripada silika yang diisi NR tanpa Si69 dan juga lebih rendah dari NRSI dengan Si69. Ditemukan bahwa sifat tarik dan sobek serta ketahanan abrasi vulkanis FNR yang diisi silika itu lebih tinggi daripada vulkanis NR yang diisi silika. Perbaikan sifat ini dapat dikaitkan dengan interaksi gugus silanol silika dengan gugus epoksida dari rantai karet yang diubah melalui interaksi kimia dan fisik. Hal ini dapat didukung oleh kejadian sobekan dari penyelidikan morfologi permukaan fraktur tarik dari vulkanis karet yang dimodifikasi menggunakan pemindaian mikroskop elektron.
energi itu hanya memiliki kandungan epoksida 4% yang menunjukkan kekuatan sobek yang lebih tinggi daripada NR yang tidak dimodifikasi dan kekuatan sobek lebih meningkat dengan peningkatan kandungan epoksida di 8 dan 14 FNR. Penggabungan gugus epoksida pada struktur NR dapat meningkatkan kekuatan sobek karena peningkatan interaksi karet pengisi. Untuk 14 FNR yang diisi dengan pemuatan silika 50 PHR, campuran panas dan zat kompresi berkurang secara signifikan dari NRSI tanpa perlakuan silang. Selain itu, peningkatan tangan kerugian pada 2 derajat Celcius dari 14 energi vulkanis menunjukkan ketahanan skit basah yang lebih baik. Pekerjaan ini menunjukkan bahwa 50 PLR vulkanis 14 FNR yang diisi silika memiliki potensi untuk diterapkan pada aplikasi karet tapak ban tanpa persyaratan agen penghubung silan. Mungkin akhir pada review jurnal kali ini dapat dilihat source atau reference daripada pembuat jurnal atau daripada penulis. Ini dapat dilihat. Oke, dan mungkin itu saja daripada review jurnal yang telah saya lakukan pada video kali ini, yaitu mereview jurnal dengan judul Improvement of Mechanical and Dynamic Properties of High Silica Felt Epoxide Mineralized Natural Rubber. Semoga jurnal yang telah direview ini dapat memenuhi penugasan yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta, jurusan S1 Teknik Kimia. Mungkin sekian dari saya, banyak kekurangan yang ada dalam video ini yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.